Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal, mengenal. Ayat mulia dari surat Al-Hujurat ini mengingatkan kita akan keindahan keragaman sebagai sunnatullah, sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keragaman bukanlah untuk perpecahan, melainkan untuk saling belajar, saling menghargai, dan saling memperkaya. Islam juga sangat menekankan prinsip keadilan dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Semangat inilah yang harus kita bawa dalam mengelola institusi pendidikan kita, yang seringkali merupakan cerminan dari keragaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Para pendidik dan pengelola sekolah yang dirahmati Allah, pada sesi ini kita akan membahas sebuah aspek manajemen yang semakin hari semakin penting, yaitu mengelola keragaman dan inklusi di lingkungan sekolah. Sekolah kita dihuni oleh peserta didik yang datang dari berbagai latar belakang. Ada perbedaan kemampuan belajar awal, kondisi sosial ekonomi keluarga, suku, budaya, agama, hingga adanya anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Bagaimana manajemen sekolah merespons keragaman ini? Apakah kita hanya sekadar mentolerirnya, atau kita secara proaktif mengelolanya agar menjadi kekuatan dan memastikan setiap anak tanpa kecuali mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh dan berkembang? Landasan fundamental dalam mengelola keragaman adalah pemahaman dan penerapan prinsip kesetaraan. Penting sekali kita membedakan antara kesetaraan dengan kesamaan. Kesamaan berarti memberikan perlakuan atau sumber daya yang persis sama kepada semua orang. Misalnya, memberikan sepatu dengan ukuran yang sama kepada semua anak. Tentu ini tidak adil, karena ukuran kaki anak berbeda-beda. Sebaliknya, kesetaraan atau equity berarti memberikan perlakuan yang adil dan dukungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu atau kelompok, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil atau potensi yang optimal. Dalam analogi tadi, equity berarti memberikan sepatu yang ukurannya pas untuk setiap anak. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kita mengakui bahwa setiap siswa memulai dari titik yang berbeda, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, dan mungkin menghadapi hambatan yang berbeda pula. Sekolah yang menerapkan prinsip kesetaraan tidak akan memberikan perlakuan yang sama rata kepada semua siswa, melainkan akan berusaha menyediakan dukungan tambahan atau strategi pembelajaran yang berbeda bagi siswa yang membutuhkannya, agar mereka dapat mengejar ketertinggalan atau mengatasi hambatannya. Mengapa prinsip kesetaraan ini begitu penting? Pertama, ini adalah mandat moral dan keagamaan kita untuk berlaku adil dan memperhatikan mereka yang mungkin kurang beruntung atau memiliki hambatan. Kedua, ini adalah amanat legal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Ketiga, secara praktis, upaya mengatasi kesenjangan dan memenuhi kebutuhan beragam siswa justru akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menghasilkan masyarakat yang lebih adil di masa depan. Oleh karena itu, manajemen sekolah harus menjadikan lensa kesetaraan ini dalam setiap aspek pengelolaannya, mulai dari penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, hingga perancangan program pembelajaran. Salah satu wujud nyata dari keragaman siswa adalah adanya kesenjangan pembelajaran. Kita sering menemukan ada siswa atau kelompok siswa yang capaian belajarnya tertinggal dibandingkan teman-temannya. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Perbedaan kualitas pendidikan sebelumnya, kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak mendukung, hambatan bahasa bagi siswa dari daerah tertentu, kesulitan belajar spesifik, atau bahkan kualitas pengajaran yang belum optimal. Mengabaikan kesenjangan ini berarti membiarkan potensi sebagian anak tidak berkembang. Manajemen sekolah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan ini. Bagaimana manajemen mengidentifikasinya? Kuncinya adalah penggunaan data. Sekolah perlu secara rutin mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa, baik dari asesmen formatif di kelas, ujian sekolah, maupun data agregat dari asesmen nasional
yang tersaji di rapor pendidikan. Yang penting, analisis data ini dilakukan secara terpilah. Jika memungkinkan, misalnya melihat perbedaan capaian antara kelompok siswa dengan latar belakang sosial ekonomi berbeda, antara laki-laki dan perempuan, atau antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Dengan data terpilah, kita bisa melihat lebih jelas di mana letak kesenjangan dan siapa yang paling membutuhkan perhatian. Selain data kuantitatif, observasi guru di kelas dan komunikasi dengan wali kelas juga menjadi sumber informasi penting untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan. Setelah kesenjangan teridentifikasi, tugas manajemen selanjutnya adalah merancang dan mengelola intervensi yang tepat sasaran. Beberapa strategi manajerial yang bisa dilakukan, antara lain, mendorong dan memastikan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di seluruh kelas, di mana guru menyesuaikan konten, proses, atau produk pembelajaran sesuai tingkat kesiapan dan kebutuhan siswa. Manajemen perlu menyediakan dukungan berupa pelatihan guru, waktu kolaborasi, dan sumber belajar yang diperlukan. Mengelola program dukungan tambahan yang berkualitas bagi siswa yang teridentifikasi membutuhkan, misalnya melalui program remedial yang terstruktur, bimbingan belajar kelompok kecil, atau program tutor sebaya yang terbimbing, melakukan alokasi sumber daya secara berkeadilan. Artinya, mengarahkan sumber daya secara proporsional lebih banyak kepada siswa atau program yang bertujuan mengatasi kesenjangan ini. Membangun kemitraan suportif dengan orang tua dari siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk bersama-sama mencari solusi dan memberikan dukungan yang konsisten di rumah dan di sekolah. Mengatasi kesenjangan belajar bukanlah tugas mudah. Ia membutuhkan diagnosis berbasis data yang akurat, strategi pedagogis yang tepat, serta komitmen manajemen untuk mengalokasikan perhatian dan sumber daya secara berkeadilan. Pembahasan tentang merespons keragaman membawa kita pada konsep pendidikan inklusif. Deklarasi Salamanca tahun 1994 oleh UNESCO menegaskan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan komunitas yang ramah, membangun masyarakat inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif berarti sekolah membuka pintu bagi semua anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, termasuk anak-anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Lebih dari sekadar menempatkan mereka di kelas yang sama. Inklusi berarti menyediakan dukungan yang diperlukan agar semua anak dapat berpartisipasi penuh, belajar, berkembang, dan merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah. Mewujudkan sekolah inklusif memerlukan komitmen dan tindakan manajerial yang sistematis dan terencana. Pengembangan kebijakan inklusif tingkat sekolah. Manajemen perlu meninjau dan memastikan semua kebijakan sekolah, mulai dari PPDB, akses terhadap kurikulum, metode penilaian, hingga tata tertib bersifat non-diskriminatif dan akomodatif terhadap keragaman kebutuhan siswa. Menyusun kebijakan khusus tentang layanan pendidikan inklusif di sekolah dapat memperkuat komitmen ini. Peningkatan kapasitas guru dan staf, ini adalah kunci utama. Manajemen harus mengelola program PKB yang berkelanjutan bagi guru dan staf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai jenis keberagaman siswa dan kebutuhan khusus, serta membekali mereka dengan strategi pembelajaran yang inklusif. Contohnya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dan Universal Design for Learning, yaitu merancang pembelajaran yang fleksibel dan aksesibel bagi semua siswa sejak awal. Dengan menyediakan berbagai cara penyajian materi, berbagai cara siswa berinteraksi dan berekspresi, serta berbagai cara untuk memotivasi dan melibatkan siswa. Keterampilan mengelola kelas yang heterogen dan berkolaborasi dengan guru pendamping atau spesialis juga perlu dikembangkan. Penyediaan dukungan dan akomodasi yang layak. Manajemen bertanggung jawab mengelola proses identifikasi kebutuhan dukungan individual bagi siswa ABK. Idealnya, melalui asesmen yang komprehensif, bekerja sama dengan orang tua dan ahli. Berdasarkan hasil asesmen, sekolah perlu mengupayakan penyediaan akomodasi yang layak, yaitu penyesuaian yang wajar dan diperlukan. Ini bisa berupa penyediaan guru pendamping khusus, adaptasi materi, atau tugas pembelajaran, penggunaan teknologi asistif,
penyesuaian dalam asesmen, hingga modifikasi aksesibilitas fisik bangunan sekolah. Manajemen juga perlu mengelola kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pusat sumber pendidikan inklusif, terapis, atau layanan kesehatan atau sosial. Penciptaan budaya inklusif ini terkait erat dengan bab ke-10, manajemen harus secara aktif mempromosikan nilai-nilai penerimaan, empati, saling menghargai perbedaan, dan anti perundungan di seluruh sekolah. Memastikan bahwa siswa ABK tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga diterima secara sosial, dihargai kontribusinya, dan merasa benar-benar menjadi bagian dari komunitas sekolah. Keteladanan dari pimpinan dan guru sangat penting. Kolaborasi dengan orang tua ABK dan komunitas. Membangun hubungan kemitraan yang kuat dan suportif dengan orang tua siswa ABK adalah kunci. Mendengarkan perspektif mereka, melibatkan mereka dalam perencanaan program dukungan, dan bekerja sama secara sinergis. Menjalin jejaring dengan organisasi penyandang disabilitas atau komunitas peduli inklusi juga dapat memberikan dukungan dan sumber daya berharga. Menjadi sekolah inklusif adalah sebuah proses perjalanan, bukan tujuan akhir yang instan. Ia menuntut komitmen kepemimpinan yang kuat, kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi, fleksibilitas dalam pengelolaan, serta alokasi sumber daya yang berpihak pada kebutuhan semua siswa. Terakhir, dalam konteks Indonesia yang sangat beragam secara suku, budaya, dan agama, mengelola sensitivitas budaya dan agama menjadi aspek penting dalam manajemen keragaman. Sekolah seringkali menjadi tempat pertemuan berbagai latar belakang ini. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan keragaman SARA ini menjadi kekayaan, bukan sumber perpecahan atau diskriminasi. Langkah manajerialnya meliputi promosi aktif pemahaman lintas budaya dan toleransi beragama. Ini bisa melalui integrasi materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman Indonesia dalam kurikulum, menyelenggarakan kegiatan yang merayakan keragaman, atau memfasilitasi dialog yang konstruktif, memastikan kurikulum, materi ajar, dan kegiatan sekolah bersifat sensitif dan tidak mengandung bias SARA, menghormati praktik keagamaan atau budaya siswa selama tidak bertentangan dengan aturan dasar sekolah, memberikan akomodasi yang wajar terkait praktik keagamaan, misalnya penyediaan tempat dan waktu ibadah, opsi makanan halal di kantin, dispensasi terkait hari raya keagamaan, mengelola potensi konflik atau ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan SARA secara bijaksana, adil, netral, dan mengedepankan musyawarah serta saling pengertian. Menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan orang tua dari berbagai latar belakang. SARA untuk membangun pemahaman dan dukungan bersama. Sebagai kesimpulan, mengelola keragaman dan inklusi adalah tugas manajemen yang kompleks, namun sangat mulia. Ini menuntut lebih dari sekadar toleransi pasif, melainkan penerapan aktif prinsip kesetaraan. Upaya nyata mengatasi kesenjangan belajar, komitmen mewujudkan praktik pendidikan inklusif bagi semua siswa, termasuk ABK, serta kearifan dalam mengelola sensitivitas budaya dan agama. Sekolah yang berhasil melakukan ini adalah sekolah yang benar-benar mewujudkan misinya sebagai tempat bersemainya potensi setiap anak bangsa, tanpa kecuali menjadi insan yang berkarakter, cerdas, dan membawa rahmat bagi sesama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang lapang untuk menerima perbedaan, akal yang bijaksana untuk mengelola keragaman, dan kekuatan untuk senantiasa berlaku adil kepada seluruh anak didik kami sebagai wujud pengabdian kami kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.